kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pertumbuhan alga pada kolam dan apa sebenarnya warna alga tersebut. Video kali ini saya buat karena banyaknya pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan hal ini kepada saya. Kenapa alga yang tumbuh pada kolam mereka berwarna coklat? Dan ada juga sebagian alga yang tumbuh berwarna hitam juga. Dan ini adalah beberapa request dari teman-teman tersebut. Dan memang setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam memelihara ikan hias, di mana sebagian akan lebih senang memelihara ikan hias di dalam ruangan ataupun indoor. Namun bagi sebagian orang malah akan lebih senang memelihara ikan hias di luar ruangan ataupun outdoor, sama seperti saya. Dan hal ini sebenarnya bukanlah sebuah masalah yang besar, tapi hanya tergantung pada selera kita masing-masing saja. Dan ketika kita memelihara ikan hias di outdoor atau luar ruangan, maka otomatis akuarium maupun kolam kita pasti akan terkena sinar matahari. Dan seluruh kolam maupun akuarium pasti akan ditumbuhi oleh alga juga. Dan sebenarnya alga yang tumbuh pada kolam kita bukanlah sebuah hal yang membahayakan bagi ikan hias kita, tapi malah memiliki fungsi yang bagus bagi ikan hias. Dan jika Anda ingin tahu fungsi dari alga tersebut, maka silakan tonton video saya tentang 4 fungsi alga bagi ikan hias. Selain itu, alga juga bisa kita gunakan dalam memelihara pakan alami bagi ikan hias kita, seperti untuk memelihara cacing sutra ataupun kutu air. Dan malah ini merupakan cara yang paling mudah untuk memelihara kedua pakan alami yang sangat kita butuhkan dalam memelihara ikan hias. Dan untuk contoh serta cara penggunaannya bisa Anda tonton pada kedua video saya yang berjudul cara mudah dalam memelihara cacing sutra dan video cara mudah memelihara kutu air ataupun dakmia. Untuk beberapa link video yang tadi saya sebutkan juga ada saya taruh pada kolom deskripsi di bawah video ini. Dan sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang mungkin sudah mencoba metode yang saya tunjukkan kepada Anda. Dan saya melihat sebagian dari teman-teman juga tidak lupa untuk kembali ke channel ini dan memberi like serta komentar Anda pada video tersebut. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah melakukan hal ini terhadap channel saya. Setelah itu banyak sekali di antara teman-teman yang menanyakan bagaimana cara membuat green water ataupun air alga kepada saya. Dan untuk videonya juga sudah ada saya tunjukkan cara pembuatannya kepada Anda. Namun saya melihat ada sebagian dari teman-teman yang masih tidak berhasil, sehingga mereka menulis kembali pertanyaan tadi kepada saya. Tapi kali ini saya tidak membahas cara pembuatan serta fungsi alga tersebut lagi. Tapi saya hanya membahas tentang bagaimana pertumbuhan alga yang bagus. Dan kenapa alga bisa berubah warna menjadi coklat ataupun berwarna hitam. Jadi pada dasarnya alga juga sebenarnya termasuk ke dalam golongan tanaman. Seperti tanaman pada umumnya, baik yang ada di darat maupun yang berada di air. Jadi jika pertumbuhan tanaman itu bagus, maka otomatis akan memiliki daun yang berwarna hijau. Akan tetapi jika berwarna kecoklatan, maka itu berarti pertumbuhan dari tanaman itu kurang bagus. Atau seperti tanaman yang berdaun kering, akan memiliki warna kecoklatan juga. Terus jika alga yang Anda pelihara berwarna hitam dan berada di permukaan air, maka itu menandakan bahwa alga tersebut sudah mati ataupun rusak. Akan tetapi apa sebenarnya penyebab dari hal ini? Dan kenapa alga bisa berubah warna menjadi coklat dan bahkan bisa menjadi warna hitam juga? Jadi pada dasarnya alga baru bisa tumbuh jika kolam kita memang berada di luar ruangan ataupun outdoor dan terkena sinar matahari secara langsung. Dan jika kita tambahkan sedikit garam pada air, maka itu akan membuat alga akan menjadi tumbuh lebih cepat. Namun cahaya matahari lah yang sebenarnya sangat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan alga. Karena seperti yang kita ketahui, jika tanaman hanya bisa berfotosintesis jika terkena cahaya matahari. Jadi jika kolam ataupun akuarium Anda mendapat asupan cahaya matahari yang bagus, maka alga akan tumbuh dengan baik serta akan berwarna hijau. Akan tetapi jika kolam Anda kurang mendapat asupan matahari,
maka alga yang tumbuh akan berwarna coklat seperti contohnya di salah satu sudut kolam saya. Juga terdapat sedikit alga yang berwarna kecoklatan. Itu dikarenakan pada sudut kolam ini sangat minim terkena cahaya matahari, sehingga pertumbuhan alga tersebut kurang bagus dan menjadi warna kecoklatan seperti ini. Dan jika kolam Anda sudah ditumbuhi oleh alga, namun Anda pindahkan ke tempat yang tidak terkena cahaya sama sekali, maka alga akan menjadi mati dan akan berubah warna menjadi hitam. Jadi pertumbuhan alga yang bagus itu akan berwarna hijau. Jika berwarna kecoklatan, itu berarti kurang terkena sinar matahari. Dan jika berwarna hitam, itu berarti alga sudah mati. Lalu bagaimana jika kolam Anda terkena kelebihan cahaya matahari? Sekarang coba Anda perhatikan perbedaan antara kedua kolam kecil ini, di mana kedua kolam ini berada pada outdoor ataupun di luar ruangan, dan letaknya juga hanya bersebelahan saja. Dan kedua kolam ini juga sama-sama tidak menggunakan saringan ataupun filter. Namun kenapa air pada kedua kolam ini bisa berbeda? Coba perhatikan. Pada kolam pertama ini di mana seluruh dinding ditumbuhi oleh alga, akan tetapi air tetap jernih. Sementara pada kolam kedua ini seluruh dinding ditumbuhi oleh alga, akan tetapi air menjadi green water semuanya. Kenapa bisa begitu? Padahal kolam ini saling berdekatan dan memiliki posisi yang tidak jauh berbeda juga. Jadi sebenarnya perbedaan antara kedua kolam ini hanya berada pada asupan cahaya mataharinya saja, di mana kolam yang menjadi green water ini otomatis mendapat asupan cahaya yang lebih banyak ketimbang kolam yang pertama ini. Dan akibat dari kelebihan cahaya inilah yang sehingga pertumbuhan alga menjadi lebih cepat dan membuat air menjadi green water. Sedangkan untuk kolam yang pertama ini, air tetap jernih dan tidak menjadi green water, hanya karena posisi letak kolam yang pertama ini berdekatan dengan dinding ataupun tembok pagar rumah saya. Jadi otomatis cahaya matahari yang masuk akan sedikit terhadang oleh tembok ini dibandingkan dengan kolam kedua ini yang penuh terkena cahaya matahari. Jadi hanya dengan letak posisi pada kolam yang sedikit berbeda saja akan bisa mempengaruhi terhadap pertumbuhan alga pada kolam kita juga. Untuk dari itu, bagi teman-teman yang belum berhasil dalam membuat alga pada kolam Anda agar tumbuh dengan bagus, maka sebaiknya Anda sedikit pindahkan posisi kolam Anda atau posisi atap pelindung pada kolam Anda agar kolam Anda mendapat asupan cahaya matahari yang cukup juga, agar kolam Anda ditumbuhi oleh alga yang berwarna hijau seperti ini. Dan dengan kolam yang sudah ditumbuhi oleh alga yang berwarna hijau, maka otomatis air pada kolam Anda akan selalu jernih. Serta air pada kolam akan selalu bebas dari bakteri dan kuman penyakit yang bisa menyerang terhadap ikan hias Anda. Karena asupan cahaya matahari yang akan membuat air di kolam Anda menjadi panas. Dan ketika air pada suhu kolam Anda menjadi panas, maka otomatis kuman maupun bakteri pada air pasti akan mati juga. Kesimpulan, dengan kita mengatur letak posisi kolam yang sesuai dengan asupan cahaya matahari yang didapat, akan bisa membuat pertumbuhan alga pada kolam Anda menjadi bagus. Sekian dulu video kali ini dari saya membahas tentang cara supaya alga bisa tumbuh bagus pada kolam kita. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk memberi like serta subscribe Anda pada channel ini. Dan jika Anda masih punya pertanyaan, silakan saja tulis pada kolom komentar di bawah video ini. Dan jangan lupa di bawah kolom deskripsi pada video ini, saya ada menaruh beberapa link video yang mungkin ada berkaitan dengan video ini. Dan jangan lupa juga untuk menonton dari beberapa video tersebut. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah request dan mendukung terhadap channel saya selama ini. Dan sampai jumpa lagi pada video saya berikutnya. Ciao.